Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gas Firmus di sini. Halo teman-teman. Oke, ini adalah video perdana saya yang akan membahas hal-hal dan topik-topik seputar politik militer baik di dalam dan di luar negeri. Ini adalah video yang saya buat setelah saya membuat thread di Kaskus sebelumnya tentang perang Rusia dan Ukraina. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membuat video juga? Karena saya rasa ada beberapa hal-hal yang tidak bisa saya semuanya taruh di thread di Kaskus tersebut, tapi bisa saya taruh di video ini, dan mungkin bisa menjadi lebih interaktif untuk teman-teman semua. Saya harap seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Pertama yang akan saya bahas adalah seperti yang bisa teman-teman lihat, terkait dengan Georgia. Jadi sebetulnya dalam beberapa hari terakhir ini di Georgia sendiri sedang terjadi demonstrasi besar-besaran, khususnya di ibu kota di Psili. Warga memprotes tentang undang-undang baru yang bernama Foreign Agent Act. Apa itu Foreign Agent Act? Foreign Agent Act adalah undang-undang yang mewajibkan setiap organisasi yang ada di Georgia yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri lebih dari 20% dari total semua pendanaannya agar melapor ke pemerintah sebagai agen perwakilan luar negeri. Yang mana sebetulnya menurut saya adalah sah-sah saja, karena pemerintah sebetulnya wajib dan berhak untuk memantau setiap uang yang masuk dari luar negeri ke setiap organisasi yang ada di dalam negerinya. Tidak terkecuali dengan Georgia. Kenapa? Karena seringkali organisasi-organisasi cabang dari luar negeri ini yang beroperasi di negara yang bersangkutan, mereka menjalankan agenda dari negara-negara besar yang kemudian membuat ricuh dan rusuh di negara tersebut. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat pun punya undang-undang untuk mengawasi agen perwakilan internasional di negaranya. Sayangnya kemudian ketika undang-undang ini disahkan di Georgia, warga memprotes. Dan protes ini juga didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bahkan pejabat-pejabat di Uni Eropa dan Amerika Serikat menyebut undang-undang ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Padahal pemerintah Georgia hanya ingin mengawasi organisasi-organisasi yang ada di dalam negaranya yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Seberapa banyak mereka mendapatkan pendanaan dan dana dari luar negeri ini digunakan untuk apa? Itu hal yang normal dan fair-fair saja kalau menurut saya. Tapi entah kenapa kemudian dipermasalahkan oleh orang-orang, dan khususnya dengan negara-negara besar ini. Dan saya sendiri curiga sebetulnya mungkin ini bertentangan dengan agenda negara-negara besar ini sendiri. Kenapa? Karena kita tahu Georgia masih memiliki permasalahan perbatasan sampai hari ini dengan Rusia. Bahkan beberapa orang menyebut jika protes yang berkembang di Georgia hari ini akan menjadi Euromaidan kedua seperti di Ukraina pada tahun 2014. Apalagi dalam beberapa jam ke belakang, protesnya sendiri berubah dari yang sebelumnya protes anti undang-undang Foreign Agent Act ini menjadi pemrotesan anti Rusia. Pro demokrasi anti Rusia. Padahal undang-undangnya sendiri adalah undang-undang untuk mengawasi organisasi internasional yang beroperasi di Georgia. Undang-undang yang ingin mengawasi setiap organisasi yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri untuk dipantau oleh pemerintah. Tapi kemudian menjadi protes anti Rusia. Itu menurut saya hal yang aneh ya. Jadi kita lihat saja nih, ada video dari aljazeera.com. What's behind the recent protest in Georgia? Jadi kita bahas bareng-bareng aja lah. Apa sebenarnya terjadi di sana dan kenapa dari yang sebelumnya jadi protes undang-undang jadi protes anti Rusia. Saya sendiri sebetulnya juga tidak paham kok bisa sampai sejauh itu ya mereka. Entah. And protests in Georgia's capital against a proposed new law. Opponents say the so-called Foreign Agents Bill will punish critics
and restrict the media. So, what's behind this legislation? This is Inside Story. Hello and welcome to the program. I'm Mohammed Jamjoom. A bill making its way through Georgia's parliament has led to protests and anger. The so-called foreign agents proposed law would require NGOs and media outlets with more than 20% of foreign funding to register with the state. The government insists this will bring more transparency. Nah, kan, teman-teman dengar sendiri. Undang-undangnya sendiri sebenarnya dibikin untuk mengawasi organisasi yang mendapatkan total pendanaan dari luar negeri lebih dari 20%. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang dia mendapatkan pendanaan dari luar negeri tapi tidak sampai 20% dari total budget mereka tahunannya, mereka tidak perlu mendaftar kepada pemerintah. Tapi kalau kemudian dia mendapatkan pendanaan lebih dari 20% dari total anggarannya dia tahunan, maka dia kemudian wajib melapor kepada pemerintah. Dana tersebut berasal dari mana dan akan digunakan untuk apa? Ini sebenarnya hal yang seharusnya wajib dilakukan oleh sebuah negara, kalau menurut saya. Bahkan saya rasa Indonesia sendiri pun perlu untuk memiliki undang-undang seperti ini, untuk mengawasi setiap organisasi internasional yang ada di Indonesia, yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Kita harus awasi dari negara mana saja mereka mendapatkan pendanaan, dan digunakan untuk apa. Nggak mungkin dong kemudian ada organisasi yang dia buka cabang di Indonesia, dia nggak melaporkan dia dapat dana dari mana, dan dana ini digunakan untuk apa. Itu kan seperti membiarkan api berkembang di rumah sendiri. Nggak masuk akal. Tapi warganya protes. Makanya kemudian banyak orang curiga kalau undang-undang ini sebetulnya membuat gerah negara-negara besar yang punya agenda di Georgia. Maka kemudian mereka menginisiasi demo ini. Bahkan pejabat-pejabat Uni Eropa dan Amerika Serikat pun terang-terangan mendukung para pendemo dan mengatakan bahwa undang-undang ini anti demokrasi. Yang mana sebetulnya ya sah-sah saja negara mau mengawasi organisasi yang ada di negaranya. Orang organisasi internasional kok mau diawasi, uangnya dapat dari mana, mau dipakai untuk apa. Tapi nggak boleh. Aneh. Oke, kita lanjut. Transparency to foreign influence in the former Soviet Republic. But opponents say it's a way to crack down on critics and control the media. Thousands of Georgians protested outside their parliament. Oke. Dengar tadi kan kata si ini pembawa acaranya. Jadi disinyalir, dikhawatirkan kalau undang-undang ini akan membungkam warga di sana, membungkam siapapun yang bersuara menentang pemerintah, dan anti demokrasi. Kok bisa undang-undang yang mau mengawasi pendanaan dari luar negeri tiba-tiba jadi pembungkaman dan otoriter? Nggak masuk akal. Tbilisi this week demanding the bill be withdrawn. They say if passed, it could derail their country's chances of joining the European Union. Georgia's president is Bahkan disebut kalau undang-undang ini benar-benar disahkan, akan menghalangi upaya Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Bahkan iya memang sekarang Georgia sedang berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa. Mereka ingin join dengan Uni Eropa. Tapi kan nggak tahu lah. also against the bill and has threatened to veto the measure. No one needed this law. It came from nowhere. But maybe it was dictated from Moscow. It needs to go. It needs to be repealed any way you want. I said from the first day. Bahkan presidennya sendiri menyebut Georgia nggak butuh undang-undang ini. Undang-undang ini mungkin berasal dari Moskow. Kok ya memang yang bikin undang-undangnya DPR, tapi
Tapi kan ada orang-orang dari partai Anda di DPR tersebut yang ikut menyusun undang-undang tersebut. Kok aneh? Nggak ngerti. Saya benar-benar jadi makin curiga kalau sebetulnya Uni Eropa dan Amerika sepertinya punya agenda besar terhadap Georgia, makanya undang-undang ini digagalkan oleh mereka. Karena seperti yang kita tahu sekarang Ukraina stuck di Bakhmut. Mereka dipukul mundur terus oleh pasukan Rusia. Ada kemungkinan jika mereka berusaha membuat sebuah daerah perang baru untuk memecah konsentrasi Rusia, yang mana mungkin Georgia adalah salah satu tempat untuk memecah konsentrasi Rusia. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan komen di kolom komentar ya. Dan yang ingin melihat video lebih lengkapnya silakan datang ke aljazeera.com dan cari judul beritanya adalah What's Behind the Recent Protest in Georgia. Tentunya dengan bahasa Inggris. Tapi saya rasa cukup sekian dari saya. Karena menurut saya aneh sekali sebuah undang-undang untuk mengawasi NGO yang dari luar negeri membuka cabang di Georgia. Tapi ternyata tidak boleh mengawasi mereka. Pendanaan yang dapat dari siapa, digunakan untuk apa, ternyata tidak boleh. Ya kan ini sama saja dengan Georgia tidak memiliki kedaulatan terhadap negaranya sendiri. Dan presidennya pun cuci tangan. DPR-nya sekarang yang diserang mati-matian sama pemprotes di sana. Mungkin ini hanya kekhawatiran saya sendiri. Tapi saya harap tidak ada pertempuran baru di sekitaran Georgia. Saya harap wilayah Georgia masih tetap akan aman, damai. Gak perlu buka front perang baru. Cukup di Ukraina saja, dan saya harap pun di Ukraina juga segera damai, segera berhenti perangnya. Karena bagaimanapun namanya perang itu selalu ada korban jiwa. Dan yang paling dirugikan adalah warga sipil. Jadi saya harap semua segera damai. Dan negara-negara besar akan jangan terlalu ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang di Indonesia. Sekian. Sampai jumpa untuk di video-video berikutnya. Dah.